Shalom, selamat datang teman-teman KPA. Apa kabarnya semua? Welcome dalam acara 12 Days of Christmas Prayer. Dan tanpa terasa, kita udah mulai tiba di hari yang ke-12 atau di hari yang terakhir. Dan sebelumnya aku mau mengucapkan thank you buat teman-teman Sobat KPA dan semua viewer yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Dan di 11 hari pertama, kami mau mengucapkan terima kasih juga kepada para pengajar, speaker KPA Jakarta dan Sydney atas kerjasamanya dan juga atas persembahannya di dalam memberikan permenungan-permenungan dan memimpin doa-doa syafaat satu intensi setiap harinya. Dan boy, what a journey. Karena di 11 hari pertama kita berdoa banyak. Kita berdoa bagi bangsa, kita berdoa bagi generasi muda, bagi para pemimpin, bagi domba yang terhilang, bagi keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga Kristiani, lalu kemudian juga berdoa bagi para hamba Allah dan pelayan Tuhan, and many more. Maka di hari yang terakhir ini, aku pikir alangkah baiknya kalau kita ngomong soal breakthrough atau leadership sesuai goal kita. Tetapi teman-teman, kalau Anda perhatikan, kalau Anda mendengarkan renungan ini, maka berarti kita officially cuma tinggal 1 hari lagi atau one sleep away dari Christmas time. Dan kalau Anda lihat di Australia, 2-3 hari yang lalu, mulai mengalami sedikit tantangan di mana pandemi corona kembali mencuat di pantai utara. Lalu kemudian di Indonesia atau di bagian dunia lainnya, kembali juga coronavirus semakin meningkat karena mulai adanya muncul strain yang baru. Jenis virus COVID yang baru, masih tetap COVID, tetapi mutasinya yang baru. Jadi dunia sempat kembali geger, kembali shaken. Tetapi teman-teman, ini semua hanyalah reminder buat Anda dan saya bahwa perjuangan kita belum berakhir. Bahwa peperangan humanity melawan COVID ini masih akan terus berjalan. Jadi teman-teman, apa yang kita dapat lakukan sebagai orang percaya? Maka pada hari ini, untuk menutup rangkaian 12 Days of Christmas Prayer, aku terbeban untuk mengajak teman-teman dan viewers sekalian untuk berdoa bagi kesembuhan. Karena aku percaya bahwa tidak ada tabib yang lain dan tidak ada kesembuhan yang lain yang dapat didapatkan selain daripada Tuhan itu sendiri. Dan aku percaya bahwa Allah adalah tabib yang ajaib. Dia penyembuh. Dan berulang kali kalau Anda perhatikan isi daripada kitab suci banyak sekali mengisahkan tentang kesembuhan. Jadi aku percaya bahwa salah satu kodrat daripada Allah kita adalah Dia Allah yang menyembuhkan. Baik, pada hari ini aku akan memberikan sedikit permenungan untuk kita membuka hari terakhir renungan doa kita sebelum kita nanti akan berdoa bersama-sama untuk kesembuhan bagi bukan cuma penderita COVID, tapi juga bagi segala penyakit dan orang-orang lain yang juga membutuhkan doa-doa kita. Baik, teman-teman, ada banyak ayat yang baik yang dapat diangkat, tetapi pada hari ini aku mau ambil dari ayat Mazmur 103 ayat 2-3. Mazmur 103 ayat 2-3. Di sini aku akan bacakan, perhatikan baik-baik. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanku dan yang menyembuhkan segala penyakitku. Aku ulang lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku. Pada hari ini, aku akan bawakan ayat cukup dari kutipan ini. Teman-teman, kita semua percaya bahwa semua orang tidak ada yang senang untuk sakit. Semua orang tidak ada yang suka untuk mengalami penderitaan, baik itu jasmani, baik itu jiwa, apalagi spiritual. Tetapi teman-teman,
kenyataannya dalam hidup kita, baik hidup kita pribadi maupun orang-orang sekitar kita, kita melihat ada banyak penyakit. Mulai dari penyakit dalam sampai luar. Dari penyakit pikiran sampai ke penyakit jasmani. Dari yang dapat disembuhkan sampai yang sulit disembuhkan. Tetapi teman-teman, sekalipun dunia perkembangan medis dan obat-obatan teknologi semakin maju, tetapi aku percaya bahwa bagi orang Kristiani, iman kita berkata, tidak ada kesembuhan yang lebih, tidak ada kesembuhan yang luar biasa selain didapat daripada kuasa Allah kita sendiri. Dan teman-teman, ada banyak cerita. Aku percaya sebagaimana kita banyak menderita sakit, kita pun juga banyak mengalami kesembuhan dari Tuhan. In fact, I believe bahwa every day, setiap hari kita bangun adalah kesembuhan dari Tuhan. Kalau kita bisa bangun pagi tanpa kekurangan apapun, semua anggota tubuh kita berfungsi otomatis baik, normal, dan lancar, itu adalah kesembuhan. Karena ada banyak orang yang mungkin hari itu bangun dan mereka mendapati satu atau dua bagian dalam tubuhnya menurun, menghilang, atau bahkan tidak lagi dapat berfungsi seperti biasanya. Hanya karena pergantian hari. Apa artinya? Artinya kesembuhan adalah milik Tuhan. Dan aku percaya bahwa Daud pun juga mengerti bahwa kesembuhan adalah bagian daripada Tuhan yang dia sembah. Teman-teman, pada hari ini ada kalimat yang baik. Kalau Anda lihat di ayat, dibilang bahwa Tuhan ialah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tetapi teman-teman, sebelum sampai kepada segala penyakitmu, Daud berkata apa di awal? Mazmur berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanku. Dan teman-teman, baru muncul yang menyembuhkan segala penyakit. Ada berbagai macam penyebab penyakit. Ada penyakit yang memang muncul karena dalam hidup ini tidak ada yang kekal. Segala yang kelihatan pasti akan berujung kepada akhir, termasuk badan kita. Dan berarti badan kita akan mengalami penurunan suka atau tidak suka. Dan seringkali penurunan itu ditandakan dengan penyakit atau kekurangan. Tetapi ada penyakit, ada keadaan yang dialami oleh kita semua bukan karena hal-hal yang alami atau yang natural, tetapi terjadi karena kesalahan kita, karena benih yang kita tabur, dan untuk hal yang satu itu sebenarnya dapat kita kembalikan keadaan, dapat kita responi agar supaya kita boleh menjadi pribadi yang menjalani hidup yang berkualitas lebih baik lagi. Dan teman-teman, penyebabnya bagi orang beriman adalah karena kita melupakan bagian kita untuk melakukan hal-hal apa yang Mazmur katakan. Yang pertama dia bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Teman-teman, banyak orang sakit karena mereka hidupnya dikelilingi oleh puji-pujian yang negatif. Mungkin bahasaku kurang bagus ya, puji-pujian yang negatif membingungkan. Mungkin lebih tepatnya tidak ada pujian. Banyak orang hidupnya dalam hari-harinya, baik dia sebagai subjek maupun dia sebagai objek, dia tidak mendapatkan pujian maupun dia tidak memberikan pujian. Sebaliknya, yang dia dengar ialah kritikan, teguran, gosip, fitnah, dan segala hal yang menjatuhkan. Tahukah Anda bahwa kalau kita seringkali dikelilingi oleh lingkungan seperti itu, satu, kita pun akan menjadi seperti itu, dan yang kedua, itu akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita. Input menentukan output. Banyak orang sakit dimulai dari sakit hati, dari krisis kepercayaan diri, takut gagal. Kenapa? Karena tidak adanya puji-pujian mengalir dalam hidupnya. Mazmur berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dalam hidup kita,
Mazmur mau mengajarkan bahwa setiap hari kita harus memberikan pujian. Dan pujian yang terutama sebagai orang beriman harus diberikan kepada Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang baik, adalah Allah yang murah hati. Dan ada banyak hal yang dapat kita naikkan pujian kepadanya. Setelah itu, baru kita keluar dari tempat kita istirahat, dari rumah kita, dan mulai berikan puji-pujian itu kepada orang-orang lain maupun kepada dirimu sendiri. It's okay. Ada beda antara mencintai dirimu dengan egois. Mencintai dirimu artinya kita menghargai keberadaan kita, menghargai kita punya jati diri. Karena kalau bukan kita menghargai diri kita sendiri, siapa lagi? Tetapi orang yang tidak ada puji-pujian, orang yang miskin puji-pujian, maka dia adalah orang yang dikelilingi oleh negativity. Dan ketika lingkungan kita menjadi negatif, pikiran kita negatif, tentunya kita akan sangat rentan terhadap berbagai macam serangan, mulai dari pikiran, mulai dari perasaan, sampai ke kesehatan jasmani kita. Jadi teman-teman, yang pertama, ayo, sebelum kita merayakan Natal malam ini, mari banyak-banyaklah memuji Tuhan, memuji orang lain, dan juga meningkatkan nilai untuk dirimu sendiri. Lalu berikutnya, yang kedua, jangan lupakan segala kebaikannya. Banyak orang sakit, banyak orang menderita, karena mereka lebih suka mengingat kesalahan orang lain daripada kebaikan mereka. Dan sebaliknya, kita lebih suka mengingat kebaikan kita dan melupakan kesalahan kita kepada orang lain. Teman-teman, ketika manusia hidup dalam rumusan seperti itu, maka tentunya mereka akan rentan dengan penyakit. Kenapa? Karena ketika orang lebih mudah mengingat kesalahan orang lain, kejahatan orang lain, maka tentunya perasaan dan jiwa mereka akan penuh dengan segala hal yang tidak baik. Mulai dari curiga, ragu-ragu, takut, sehingga mereka dalam menjalani hidup pun juga menjadi toksik dan tidak baik. Tetapi teman-teman, Mazmur kembali mengingatkan kita bahwa yang kita harus lakukan ialah jangan lupakan segala kebaikan yang dilakukan terhadap kita. Teman-teman, banyak kebaikan yang orang lain lakukan kepada kita. Tetapi Mazmur kembali ingatkan, tidak ada yang sanggup mengalahkan selain Tuhan yang telah berbuat begitu baik terhadap kita. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Kalau Anda lihat sekarang COVID udah hampir 8-9 bulan kita jalani. Dan sekalipun ada duka dan tantangan, pada akhirnya Anda dan saya, kita dapat duduk, mendengarkan firman ini, renungan ini, dan mendapati diri kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Itu kalau bukan kebaikan Tuhan yang membawa kita sampai ke titik ini, siapa lagi? Aku percaya bahwa Tuhan itu baik sekali. Dan aku berharap dengan kita semakin mengingat kebaikannya, mengingat keadilannya, maka aku percaya, biarpun kita mengalami penyakit, kita mengalami tantangan, teman-teman, kesembuhan akan menjadi bagian Anda dan saya. Yang ketiga, dia bilang apa? Dia yang mengampuni segala kesalahan. Teman-teman, yang ketiga, berbicara mengenai pengampunan. I know, apa hubungannya pengampunan dengan kesembuhan? Teman-teman, ada ayat berkata begini, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Tapi apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepaskan di surga. Itu pun termasuk dalam hal pengampunan. Kalau kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita, maka kesalahanmu akan dilepaskan di surga, diampuni, dan bukan hanya itu, segala sakit hatimu, kepahitanmu, luka batinmu pun akan terlepaskan. Kenapa? Karena segala kepahitan, segala luka batin, kalau Anda baca dalam ilmu penelitian, pendidikan, itu semua berdampak kepada kesehatan tubuh dan keseimbangan hormon dalam diri kita. Dan kalau kita tidak rawat dengan baik, kita mulai stres, kita mulai panik, kita mulai, kalau Inggrisnya bilang anxious, kita
kita akan gampang khawatir, worry too much, ketakutan udah pasti, dan hal-hal itu membuat kita kembali menjalani kualitas hidup yang berkurang. Jadi teman-teman, aku gak bakal go deep tentang pengampunan, karena aku percaya Sobat KPA, Anda adalah orang-orang yang udah mengerti apa itu kunci pengampunan. Persoalannya, mau gak dilakukan? Dan teman-teman, kira-kira itulah 3 hal yang aku mau berikan kepada teman-teman. Yang pertama, pujilah. Pujilah Tuhan, puji orang lain, katakan hal-hal yang indah tentang mereka. Yang kedua, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Jangan cuma kebaikan orang, tapi ingatlah kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, ampunilah. Teman-teman, hal kecil ya, tapi kalau Anda perhatikan, ketiga hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan obat, dengan hal-hal yang berbau fisikal. Semua ini adalah proses yang terjadi di dalam jiwa dan pikiran kita, roh kita. Kenapa demikian? Apa hubungannya dengan kesembuhan secara jasmani? Karena aku percaya, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Itu kata Yohanes 6:63. Roh itu sama sekali tidak, roh itu yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi, kalau roh kita hidup, maka dengan kata lain, daging ini akan mengikuti. Dari tubuh yang sehat, itu adalah cerminan dari roh yang sehat. Dan aku percaya, sekali lagi, ada orang sakit karena memang natural. Tapi ada banyak orang sakit dan menderita karena internalnya pun udah hancur. Internalnya udah tidak sehat. Luka batin is one thing, tapi banyak hal dalam dunia zaman sekarang yang membuat orang-orang menjadi tidak stabil. Dan teman-teman, biar renungan pada hari ini kembali mengingatkan kita bahwa teman-teman, Tuhan adalah kunci kesembuhan. Tetapi kita harus melakukan bagian kita. Mazmur tahu betul bahwa selama dia memuji Tuhan, hai jiwaku. Artinya Mazmur mengingatkan kepada dirinya sendiri. Ayo, puji Tuhan, puji Tuhan. Ingat yang baik-baik. Dan itu berkata untuk dirinya sendiri. Ingat kebaikannya. Dan ampuni. Tahu bahwa kau pun juga udah diampuni. Pengampunan itu 2 arah ya, mengampuni dan diampuni. Jadi kalau kita mainkan 3 elemen itu setiap hari dalam hidup kita, aku percaya penyakit, serangan-serangan lainnya akan sulit untuk menembus pertahanan kita. Walaupun kita mungkin lolos 1 atau 2 kali, tidak mengapa. Karena orang benar, sekalipun dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Tetapi ingat teman-teman, ada banyak hal yang sebenarnya kita tidak perlu sakit seperti sekarang. Tapi karena kita banyak menyimpan dendam, luka batin, kekecewaan, pola hidup kita begitu sia-sia, pola hidup kita begitu negatif, menggerutu, komplain, iri hati, mencari approval. Approval oke, tapi kalau sampai desperate sekali, you know what, menjadi insecure segala hal, maka yang pertama kali rugi adalah kita sendiri. Jadi teman-teman, pada hari ini aku berdoa, biar di Natal 2020, the best way kita akan melalui Natal ini dengan menyambut kelahiran Tuhan. Seperti seorang bayi yang baru lahir, kita pun dilahirkan kembali baru. Pikiran kita kembali disegarkan, mental kita kembali dikuatkan, yang negatif kembali dipositifkan, karena kelahiran berbicara sesuatu yang fresh, yang segar. A new beginning has begun. Jadi teman-teman, biar kelahiran Tuhan kembali menguatkan dan memotivasi Anda dan saya untuk kembali melakukan bagian kita, yaitu restart, recharge, dan kembali kepada Tuhan. Agar penyakit-penyakit yang mungkin bukan bagian kita, itu boleh lenyap daripada hidup kita, dan kita boleh menutup tahun 2020 bukan cuma sehat jasmani, tetapi yang terutama sehat rohani. Nah, itulah kira-kira teman-teman kunci daripada permenunganku pada malam hari ini, pada siang hari ini, sore hari ini, dimanapun kamu mendengarkannya. Tetapi by the time kamu mendengarkan ini, Natal hampir tiba. Jadi aku nggak tahu keadaan kalian.
Apakah kalian lagi sakit? Atau kalian lagi sehat? Atau kalian merasa sakit atau merasa sehat? I don't know. Tetapi yang paling penting, biar di Natal ini kita mau sungguh-sungguh bersatu hati berdoa untuk kesehatan kita, kesembuhan kita, kesembuhan orang lain, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Karena kalau gereja Tuhan sehat, maka dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar dan dunia ini adalah dampak yang sehat. Jadi teman-teman, mari kita mau akhiri permenungan kita dengan memuji Tuhan, mengingat kebaikannya, dan bersyukur atas pengampunannya. Dan kita akan bersatu hati untuk berdoa syafaat. Baik. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk renungan yang Kau berikan pada hari ini. Satu ayat, tetapi kami tahu Kau berbicara dalam. Kami tahu Tuhan bahwa kami seringkali lupa akan kebaikan-Mu, lupa akan keadilan-Mu, dan lupa untuk memuji-Mu. Tapi Tuhan, pada hari ini, sebelum kami menyambut kelahiran Yesus yang adalah kesempatan untuk kembali memulai sesuatu yang baru dalam hidup kami, yang fresh Tuhan. Biar kami satukan hati kami dan kami mau berdoa. Yang pertama, kami mau berdoa untuk kesehatan akal pikiran kami. Biar akal pikiran kami boleh kembali kami perjuangkan menjadi positif, sehat, dan membangun. Kami mau patahkan setiap panah-panah iblis yang dia tancapkan di hati dan pikiran kami. Kami mau patahkan itu di dalam nama Yesus. Karena kami percaya bahwa dari pikiran yang positif akan lahir perbuatan dan dampak yang positif. Kami mohon, kami berdoa juga Tuhan untuk gaya hidup kami. Biar di tahun 2020 dan 2021 sampai seterusnya, gaya hidup kami boleh semakin berubah seperti yang Kau mau. Lebih banyak memuji Engkau, lebih banyak menyembah di Kau, mengingat kebaikan-Mu dan bukan kejahatan orang lain. Dan tentunya juga bersyukur atas pengampunan-Mu dan juga memberikan pengampunan itu kepada orang-orang yang menyakiti kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami terus lakukan ini, dari gaya hidup yang berubah akan lahir satu dampak yang berubah, yang mampu memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami mohon, kami berdoa juga Tuhan untuk segala orang yang menderita penyakit, baik dari kanker, hepatitis, diabetes, asam urat, jantung, kelainan-kelainan lainnya, penyakit saraf, motorik, apapun itu Bapa. Kami berdoa, biar semua penyakit ini boleh Kau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa ketika penyakit datang karena perbuatan si jahat, maka Kau berkuasa untuk menyembuhkan kami. Tetapi jika penyakit itu kami alami karena kesalahan kami, ingatkan kami, kuatkan kami, dan kami mau bertobat agar kesembuhan menjadi bagian kami. Kami mohon, kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, sehingga mereka harus melewatkan Natal, merayakan Natal dalam keadaan di rumah sakit. Tuhan, saya pun juga mengalami ini tahun lalu, ketika ayah saya harus diopname, karena waktu itu ada empedu. Tuhan, kalau Kau boleh sembuhkan keluarga kami, boleh recover papi dengan baik, aku percaya Kau juga mampu lakukan hal yang sama kepada orang-orang lain yang memohon kepadamu, bahkan lebih Tuhan. Kami percaya, biar kiranya Kau boleh berikan kesembuhan-Mu kepada kami semua, bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena belas kasih-Mu kepada kami. Tuhan, Kau satu-satunya jalan. Kami berdoa biar orang-orang di rumah sakit itu boleh mendapat penghiburan, boleh mendapat kekuatan, boleh mendapatkan blessing di Natal ini. Kami percaya Engkau mau karena Kau Allah yang murah hati. Kami mohon, kami berdoa juga Tuhan buat segala orang-orang yang menderita penyakit COVID.
yang sampai sekarang masih dalam recovery. Tuhan, kami berdoa biar kiranya mereka boleh melalui masa ini dengan kemenangan dan kekuatan bersama Engkau. Kami berdoa biar para penderita COVID ini tidak menjadi lemah dan menyerah, tapi justru semakin kuat di dalam Engkau dan percaya kepada Engkau, bahwa oleh bilur-bilur darah Kristus mereka telah disembuhkan dan akan menjalani hari-hari depan mereka dengan kemenangan yang lebih dahsyat lagi. Kami mohon, pada akhirnya kami berdoa juga untuk wabah COVID yang sampai hari ini masih melanda seluruh dunia. Kami tahu Tuhan bahwa badai pasti berlalu. Ini pun akan lewat. Tapi kami berdoa, biar terus Tuhan, Kau didik setiap lapisan rakyat dan manusia di dunia ini tentang bagaimana Kau mau kami belajar. Jangan sampai ketika COVID berlalu kami tidak belajar apa-apa. Jangan sampai ketika COVID berlalu kemanusiaan kami semakin menurun. Tapi biar justru Tuhan dalam masa ini kami semakin meningkatkan rohani kami, kualitas kami sebagai manusia, value kami Tuhan, sehingga ketika badai ini berlalu kami akan mendapati diri kami lebih kuat, lebih memberkati, dan mampu memberikan impact yang positif dimanapun kami berada. Kuatkanlah dunia ini, kami berdoa biar terus Tuhan kami mau jalan sama Engkau. Dan sampai pada akhirnya, sampai COVID ini berlalu, kami mau terus setia dan pegang kepada Engkau. Kami mohon, dan pada akhirnya kami berdoa buat Natal. Kelahiran Yesus adalah janji yang digenapi, kemenangan yang telah dinubuatkan. Dan kami percaya Tuhan, kelahiran-Mu menjadi pengingat buat kami, peneguh buat kami, bahwa di dalam Yesus ada kesempatan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan, dan kami percaya saat ini ada kesembuhan-kesembuhan Kau lepaskan pada setiap orang yang berseru, memohon, dan merendahkan hatinya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar di Natal 2020 ini tidak menjadi sesuatu yang traumatis, tetapi menjadi sesuatu yang momentum, yang membangkitkan kami, yang membuat kami menjadi akil balik Tuhan, semakin mendekati kepala dan menjauhi ekor. Kami percaya Bapa bahwa tahun 2020 ini adalah tahun berkat. Mungkin tidak semua dari kami dapat melihatnya saat ini, tapi biar seiring waktu berjalan, kami boleh semakin menyadari bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami bersyukur buat 12 hari berdoa bersama Engkau. Kami percaya doa-doa kami telah menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Kami percaya Engkau akan mengabulkannya seturut dengan waktu-Mu. Bagian kami beriman, bagian Engkau menyanggupi. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Dan selamat hari Natal Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersuka cita, dan mengucap syukur. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, dengan demikian berakhirlah 12 hari Christmas prayer bersama KPA Jakarta dan Sydney. Thank you on behalf of all the teachers and speakers dan the whole community. Saya Roy Suwandi, pembina KPA, mengucapkan terima kasih kepada dukungan Anda semua. Dan selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Kita akan bertemu kembali di acara yang lain dalam kesempatan yang mendatang dan tentunya lebih dahsyat dan lebih ajaib lagi. Terima kasih, Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan berkati.